datang di channel kita. Di video kali ini kita akan membahas masalah dalam penyusunan angka indeks. Sebelum ke pembahasannya, saya perkenalkan dulu dari kelompok saya, kelompok 2, yaitu ada Anita Purwanti, Farhan Dita, Nugroho Agung, Raisa Hanifa, dan Dea Wulandari. Ya, dan yang menjadi pembicara pada kesempatan kali ini adalah saya, Nugroho Agung, dan teman saya yang bernama Anita Purwanti. So, langsung aja ke topik pembahasannya. Let's go. Yang pertama itu ada masalah penyusunan angka indeks. Permasalahan-permasalahannya diantara lain meliputi permasalahan pemilihan sampel, yang kedua pembobotan, yang ketiga permasalahan perubahan teknologi, yang keempat itu ada pemilihan tahun dasar, dan yang kelima dan yang terakhir juga masalah bagaimana mengubah periode dasar. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama masalah pemilihan sampel. Adalah suatu kemustahilan untuk mendata seluruh komoditas pada semua tempat seperti di Indonesia. Saya kasih contoh, misalnya IHK sebelum tahun 98 hanya didasarkan pada 200-225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi. Dan sesudah 98 diperluas menjadi 249-353 barang dan jasa di 44 kota. Nah, permasalahannya adalah bagaimana memilih barang dan jasa dan bagaimana memilih tempat. Apakah pemilihan ibu kota sudah mewakili? Bagaimana dengan kondisi di pedesaan? Masalah-masalah pemilihan sampel ini penting supaya angka indeksnya objektif. Nah, itu adalah contoh permasalahan dalam pemilihan sampel. Yang kedua itu ada masalah pembobotan. Di masalah ini, masalah pembobotan terkait dengan apakah suatu bobot akan sesuai pada suatu periode dengan periode lainnya. Seiring dengan perubahannya waktu, terdapat perubahan perilaku dan gaya hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi harus sesuai pembobotannya dan seimbang. Nah, yang ketiga itu ada masalah perubahan teknologi. Nah, kan teknologi berkembang sepanjang waktu. Dan seiring perubahan teknologi, harga juga berubah. Apakah dapat diidentifikasikan suatu kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan harga semata atau karena adanya perbaikan kualitas produk sehingga harganya meningkat? Saya kasih contoh perumpamaannya, misalnya apabila kita membeli TV pada tahun 90-an hanya untuk fitur TV saja, namun pada saat ini ada TV yang dapat untuk CD, VCD, radio, bahkan YouTube. Jadi, apakah kenaikan TV akibat perbaikan kualitas atau sekedar harganya yang meningkat? Nah, yang keempat itu ada masalah pemilihan tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun di mana kondisi normal, tidak krisis, dan tidak pula tahun dasar memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun lainnya. Nah, yang kelima ini ada mengubah periode dasar. Masalah timbul apabila kita mempunyai dua atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tersebut tidak dapat dibandingkan. Jadi kalau ada dua tahun dasar yang berbeda, nilai-nilai tersebut tidak dapat dibandingkan. Oke. Baik, di sini saya Anita Purwanti ingin menjelaskan sebuah contoh kasus di mana contoh kasus ini adalah mencakup pada poin masalah kelima, yaitu mengubah periode dasar. Contoh kasusnya yaitu indeks harga diterima petani Jawa Barat tahun 1983 sama dengan 100. Pada tahun 2003 terdapat 274. Pada tahun 2004 ada 316, pada tahun 2006 ada 129, dan pada tahun 2006 ada 369. Lalu indeks harga diterima petani Aceh pada tahun 1987 sama dengan 100, pada tahun 2003 167, pada tahun 2006 190, pada tahun 2005 202, pada tahun 2006 214. Untuk membandingkannya nilainya harus dibuat dengan tahun yang sama ya. Misalnya tahun 2003 dibuat tahun dasar,
baru untuk Jawa Barat dan Aceh, di mana keduanya mempunyai nilai indeks sama dengan 100. Lalu dengan cara penghitungannya, yaitu saya akan menyebutkan sebuah rumusnya dulu. Rumusnya yaitu indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T atau tahun sekarang per periode O atau tahun dasar dikali 100. Ya udah yuk. Sekarang saya mau menghitung indeks TI 2004 pada Provinsi Jawa Barat. Indeks TI 2004 yaitu terdapat 316 dan tahun dasarnya yaitu pada tahun 2003 ada 274. Lalu dibagi hasilnya 1,153 dikali 100. 100-nya itu yang saya tadi jelaskan dari sebuah rumus, yaitu dengan hasil 115. Lalu indeks TI 2004 pada Provinsi Aceh pada 2004 terdapat 190 dibagi tahun dasarnya 167 dikali 100, hasilnya 1,137, yaitu dengan dibulatkan 114. Lalu tahun 2005, indeks TI 2005 Jawa Barat terdapat 329 dibagi tahun dasarnya 274 dikali 100 dengan hasilnya 120. Lalu indeks TI 2005 pada Provinsi Aceh 202 dibagi 167 dikali 100, yaitu hasilnya 120,9 dan dibulatkan menjadi 121. Yaitu lalu pada tahun 2006 indeks TI 2006 Jawa Barat terdapat 369 dibagi tahun dasarnya 274 dikali 100 dengan hasil 134. Lalu TI Aceh sama dengan 214 dibagi 167 dikali 100, maka hasilnya 128. Nah, setelah mengetahui hasil-hasilnya, maka hasil perhitungan indeks secara lengkap dengan tahun dasar 2003 menjadi sebagai berikut. Indeks harga diterima petani Jawa Barat 2003 sampai dengan 100, pada 2004 115, 2005 120, 2006 135, dan indeks harga diterima petani Provinsi Aceh pada tahun 2003 yaitu 100, pada tahun 2004 114, pada tahun 2005 121, dan pada tahun 2006 adalah 128. Maka dapat disimpulkan ya teman-teman, setelah angka indeks dengan tahun dasarnya sama 2003, maka dapat diperbandingkan. Apabila menggunakan tahun dasar yang berbeda, maka Jawa Barat terlihat lebih tinggi daripada Aceh. Namun dengan tahun dasar yang sama yakni 2003 sampai dengan 100, terlihat bahwa Jawa Barat lebih tinggi sedikit dibandingkan Aceh, bahkan tahun 2006 terlihat rendah. Terima kasih penjelasan contoh kasus dari saya, dan ditutup oleh Nugroho Agung. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Thank you yang udah nonton. Goodbye, dadah.